Dia pikir aku hanyalah benalu tak berguna yang menumpang hidup di rumah megahnya. Dengan angkuh suamiku mengusirku demi wanita lain, yakin aku akan mati kelaparan tanpanya. Namun, 2 hari kemudian, dia menangis darah saat menyadari bahwa dialah pengemis yang sebenarnya menumpang di istanaku selama ini. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara tawa itu terdengar begitu renyah, memantul di dinding-dinding marmer ruang tamu rumahku yang dingin. Tawa yang sangat aku kenal, tawa suamiku, Mas Reza. Namun, ada suara lain yang menyela tawanya. Suara tawa perempuan yang melengking manja, asing, dan jelas bukan suara ibu mertuaku ataupun kerabat dekat kami. Tanganku yang sedang memegang gagang pintu utama gemetar hebat. Seharusnya aku masih berada di Bandung untuk urusan pengecekan villa warisan mendiang ayah, tapi perasaanku tidak enak sejak pagi. Firasat seorang istri jarang sekali meleset, dan hari ini, firasat itu menuntunku pulang lebih awal. Tanpa memberi kabar, tanpa pesan singkat. Aku ingin memberi kejutan, atau mungkin, aku yang justru akan terkejut. Perlahan, aku menekan tuas pintu. Tidak terkunci. Hatiku mencelos. Di dalam sana, di atas sofa kulit buatan Italia yang kubeli bulan lalu dengan uang tabunganku sendiri, pemandangan itu menghantam mataku lebih keras daripada tamparan fisik. Mas Reza sedang duduk bersandar santai, kemejanya separuh terbuka, dan di sampingnya, seorang wanita muda dengan gaun merah menyala sedang menyuapinya potongan buah anggur. Tangan Mas Reza melingkar posesif di pinggang wanita itu. Itu Salsabila. Aku mengenalnya. Dia adalah sekretaris baru di kantor tempat Mas Reza bekerja, kantor yang sebenarnya adalah milik keluargaku, meski Mas Reza yang menjalankan operasionalnya sehari-hari. Dunia rasanya berhenti berputar. Tas tangan yang kupegang terjatuh ke lantai, menimbulkan bunyi gedebuk yang cukup keras untuk menghentikan aktivitas menjijikan mereka. Mereka berdua menoleh serentak. Hening mencekam selama 3 detik. Aku menunggu raut wajah bersalah. Aku menunggu Mas Reza melompat kaget, mendorong wanita itu, lalu bersujud meminta maaf di kakiku selayaknya suami yang tertangkap basah mengkhianati janji suci pernikahan. Tapi tidak. Harapanku terlalu tinggi untuk laki-laki yang egoisnya setinggi langit ini. Mas Reza memang terlihat kaget sejenak, tapi sedetik kemudian, ekspresinya berubah menjadi sesuatu yang membuat darahku mendidih. Dia terlihat kesal. Bukan menyesal, tapi kesal karena kesenangannya diganggu. Dia perlahan melepaskan rangkulannya, tapi tidak menjauh dari Salsabila. Salsabila sendiri menatapku dengan tatapan menilai, matanya menyapu penampilanku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hari ini aku hanya mengenakan gamis sederhana dan jilbab instan, karena lelah perjalanan jauh. Di matanya, aku pasti terlihat seperti pembantu dibandingkan penampilannya yang glamour. "Kenapa kamu pulang cepat?" tanya Mas Reza dengan nada tinggi, seolah aku adalah anak kecil yang bolos sekolah. Tidak ada sedikit pun nada panik dalam suaranya. "Kenapa aku pulang cepat?" Aku mengulang pertanyaannya dengan suara bergetar menahan amarah. "Mas, ini rumahku. Aku berhak pulang kapan saja. Seharusnya aku yang tanya, kenapa perempuan ini ada di sini? Di rumah kita? Bermesraan denganmu?" Mas Reza mendengus kasar, lalu berdiri. Dia berjalan mendekatiku dengan langkah lebar, membuatku refleks mundur selangkah. Aura dominasinya yang selama ini selalu membuatku tunduk, kini terasa menindas. "Jangan bikin drama, Clarissa. Salsabila kesini untuk membantuku mengurus berkas proyek. Kami cuma istirahat sebentar," dalihnya, kebohongan yang sangat bodoh dan transparan. "Istirahat sambil peluk-pelukan? Sambil suap-suapan? Kamu pikir aku buta, Mas?" teriakku. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, bukan karena sedih, tapi karena marah yang meluap-luap. Salsabila terkekeh pelan di belakang sana, suara yang membuat telingaku panas. "Aduh, Mas Reza. Istrimu ini sensitif banget ya. Padahal kita cuma rekan kerja yang akrab." "Diam kamu," sentakku pada perempuan itu. "Heh, jaga mulutmu." Mas Reza membentakku, jarinya menunjuk tepat di depan wajahku. "Jangan berani-berani kamu membentak tamu hormatku.
Salsabila ini lebih mengerti pekerjaanku dibandingkan kamu yang bisanya cuma di rumah, menghabiskan uang, dan mengeluh. Aku ternganga. Tamu terhormat? Istrinya sendiri dibentak demi membela selingkuhan? Menghabiskan uang? Aku tertawa getir. Mas, sadar diri. Siapa yang membayar cicilan rumah ini? Siapa yang membayar kartu kreditmu yang limitnya puluhan juta itu? Uang belanjaku bahkan seringkali kupakai untuk menutupi gaya hidupmu. Halah, jangan sok berjasa, potong Mas Reza cepat. Wajahnya memerah padam. Ego laki-lakinya terusik. Dia paling benci jika disinggung soal uang, karena jauh di lubuk hatinya, dia tahu dia tidak mampu. Tapi narsistik dalam dirinya selalu menolak kenyataan itu. Uang itu dari perusahaanku. Aku yang kerja banting tulang dari pagi sampai malam sebagai direktur operasional. Kamu itu cuma terima bersih. Jadi wajar kalau aku yang atur semuanya. Aku menatapnya tak percaya. Dia benar-benar sudah lupa dari mana asalnya dia berpijak. Perusahaan itu warisan ayahku. Dia hanya kuangkat menjadi direktur agar dia punya harga diri di depan keluarga besarnya. Tapi sekarang, dia malah menggunakan harga diri palsu itu untuk menginjak kepalaku. Kamu lupa Mas, perusahaan itu. Cukup. Mas Reza memotong ucapanku lagi, kali ini dengan volume suara yang menggelegar sampai membuat kaca jendela bergetar. Dia menyambar sebuah koper kosong yang kebetulan ada di dekat tangga, lalu melemparkannya ke arahku. Koper itu menghantam kakiku dengan keras. Sakit, tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih parah. Aku muak melihat mukamu yang sok suci itu, Clarissa. Kamu pikir kamu siapa? Tanpa aku, kamu itu cuma perempuan lemah yang tidak tahu kerasnya dunia. Mas Reza berkacak pinggang, matanya menatapku dengan jijik. Salsabila kini sudah berdiri di sampingnya, menggelayut manja di lengan Mas Reza sambil tersenyum mengejek ke arahku. Mas, kamu mengusirku? Tanyaku lirih, menatap mata laki-laki yang sudah 5 tahun ini menemaniku tidur. Ya. Pergi kamu dari sini. Aku butuh ketenangan. Aku butuh pendamping yang mendukungku, bukan yang merongrong dan curigaan seperti kamu, hardiknya tanpa ampun. Salsabila jauh lebih pantas menjadi nyonya di rumah ini. Dia pintar, cantik, dan berkelas. Tidak kumuh sepertimu. Hatiku hancur berkeping-keping mendengar perbandingan itu. Namun, di tengah kehancuran itu, ada satu kepingan yang tiba-tiba mengeras. Menjadi dingin. Menjadi tajam. Baik, kataku pelan. Aku menghapus air mata di pipiku dengan kasar. Kalau itu mau kamu, Mas, aku akan pergi. Mas Reza tertawa meremehkan. Hah? Silakan pergi. Paling juga besok kamu balik lagi sambil nangis-nangis minta maaf. Kamu mau pergi kemana? Ke rumah ibumu? Malu-maluin keluarga saja. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku, menyeringai jahat. Dengar baik-baik, Clarissa. Kamu tak akan mungkin bisa bertahan 1 hari pun tanpaku. Kamu itu nol besar tanpa suami sepertiku. Lihat saja nanti, kamu pasti akan mengemis di depan pagar rumah ini supaya aku izinkan masuk lagi. Kalimat itu terngiang di kepalaku. Kamu tak akan mungkin bisa bertahan 1 hari pun tanpaku. Kata-kata itu bukan sekadar hinaan. Itu adalah tantangan. Dan Mas Reza tidak tahu siapa yang sedang dia tantang. Dia lupa bahwa singa yang sedang tidur, jika dibangunkan dengan cara ditendang, tidak akan lari ketakutan. Singa itu akan bangun dan menggigit leher penendangnya sampai putus. Aku menatap Salsabila yang tersenyum menang. Selamat ya, Mbak. Kamu berhasil mendapatkan dia. Ambil saja. Aku ikhlas barang bekasku dipungut orang lain. Wajah Salsabila memerah karena marah, tapi aku tidak peduli. Aku memungut koper yang tadi dilemparkan Mas Reza. Aku tidak memasukkan baju-baju mahalku. Aku hanya mengambil dompet, ponsel, dan sebuah map kecil berisi dokumen penting yang selalu kusimpan di laci dekat pintu. Dokumen yang selama ini tidak pernah Mas Reza pedulikan isinya. Ingat kata-katamu barusan, Mas, ucapku dingin, menatap manik matanya dalam-dalam. 1 hari. Kita lihat siapa yang tidak bisa bertahan. Tanpa menoleh lagi, aku menyeret koper itu keluar. Angin malam menyambutku. Dingin, tapi entah kenapa terasa bebas. Di belakangku,
Pintu rumah megah itu dibanting keras oleh Mas Reza. Bunyinya seperti palu hakim yang mengetuk putusan cerai kami. Aku berjalan menuju gerbang, memesan taksi online. Tidak ada air mata lagi, yang ada hanyalah rencana. Rencana untuk memberi pelajaran pada manusia sombong yang tidak sadar bahwa dia sedang berdiri di atas dahan yang akan segera kupotong. Di dalam taksi yang membawaku membelah kemacetan Jakarta, aku menyandarkan kepala ke jendela kaca yang dingin. Lampu-lampu kota berkelebatan seperti kenangan yang kini berputar ulang di kepalaku. Sopir taksi sempat bertanya mau kemana, dan aku dengan tegas menjawab, ke apartemen Senopati, Pak. Bukan ke rumah ibu, bukan ke rumah teman. Aku punya tempat sendiri yang bahkan Mas Reza tidak tahu keberadaannya. Pikiranku melayang mundur, kembali ke masa-masa awal di mana benih-benih kesombongan Mas Reza mulai tumbuh subur, dipupuk oleh kebodohanku sendiri yang mengatasnamakan cinta. Dulu, saat kami menikah 5 tahun lalu, Reza adalah pemuda yang ambisius tapi berasal dari keluarga sederhana. Ibuku sempat tidak setuju. Dia terlihat terlalu mencintai dirinya sendiri. Clarissa, kata ibu waktu itu. Tapi aku, yang dibutakan oleh pesona dan tutur katanya yang manis, bersikeras membelanya. Masalah dimulai ketika ayahku meninggal dunia setahun setelah kami menikah. Ayah mewariskan perusahaan logistik yang cukup besar kepadaku sebagai anak tunggal. Saat itu, aku sedang hamil muda dan kondisi emosionalku sangat rapuh karena kehilangan ayah. Mas Reza menawarkan diri untuk membantu mengurus perusahaan. Sayang, kamu fokus saja jaga kandungan dan kesehatanmu. Biar aku yang urus peninggalan ayah. Aku janji akan bikin perusahaan ini makin maju demi masa depan anak kita, katanya saat itu sambil menggenggam tanganku erat. Matanya terlihat tulus, atau setidaknya aku pikir begitu. Aku setuju. Aku mengangkatnya menjadi direktur operasional. Namun, ada satu hal yang aku rahasiakan, sebuah nasihat terakhir dari pengacara kepercayaan ayah, Pak Dion. Mbak Clarissa, berikan jabatan, tapi jangan berikan kepemilikan penuh secara hukum. Biar saham mayoritas tetap atas nama Mbak Clarissa. Ini jaring pengaman. Saran itu kuturuti. Mas Reza memegang kendali harian, punya kartu nama mentereng, punya kuasa memecat dan merekrut karyawan, tapi di atas kertas, pemilik segalanya tetaplah aku. Awalnya semua berjalan baik. Tapi lambat laun, kekuasaan itu mulai meracuninya. Mas Reza mulai merasa perusahaan itu miliknya seutuhnya. Aku ingat kejadian 6 bulan lalu, saat ada acara gathering kantor. Aku datang mendampinginya sebagai istri. Waktu itu, aku mendengar Mas Reza sedang berbincang dengan sekelompok karyawan baru, termasuk Salsabila yang saat itu baru masuk masa percobaan. Ya, beginilah resikonya jadi pemilik perusahaan, kata Mas Reza dengan suara lantang sambil memegang gelas koktail. Saya harus memikirkan nasib ratusan karyawan. Membangun ini semua dari nol itu tidak mudah. Keringat dan darah saya ada di setiap batu bata gedung ini. Aku yang berdiri tak jauh dari situ hanya tersenyum tipis, menahan rasa risih. Membangun dari nol? Perusahaan ini sudah berdiri 30 tahun sebelum dia masuk. Tapi aku diam saja. Aku tidak ingin mempermalukan suamiku di depan bawahannya. Aku pikir, biarlah dia merasa bangga. Toh, kebanggaan suami adalah kebahagiaan istri juga. Betapa bodohnya pemikiranku saat itu. Salsabila menatap Mas Reza dengan tatapan memuja. Bapak hebat banget ya, Pak. Masih muda, ganteng, sukses lagi. Pasti beruntung banget wanita yang bisa mendampingi Bapak. Mas Reza tertawa, lalu melirikku sekilas dengan tatapan yang sulit diartikan. Yah, di balik pria sukses kan biasanya ada wanita yang mendukung doa. Meskipun kadang dukungan doanya kurang kencang dibanding belanjaannya, kelakarnya yang disambut tawa para karyawan. Hatiku mencelos. Dia menjadikan aku lelucon. Dia melukiskan citra dirinya sebagai pahlawan pekerja keras dan aku sebagai istri boros yang hanya tahu menghabiskan uang suaminya. Padahal, kenyataannya terbalik 180 derajat. Setiap bulan, Mas Reza memang memberiku uang belanja. Jumlahnya 10 juta rupiah. Bagi orang lain mungkin besar, tapi untuk biaya operasional rumah di kawasan elit Pondok Indah, biaya listrik, air, gaji 2 asisten rumah tangga, sopir, dan perawatan rumah, uang itu sangat kurang. Sisanya,
Aku yang menutupinya dari dividen perusahaan yang masuk ke rekening pribadiku, rekening yang tidak pernah diketahui Mas Reza. Jadi, secara teknis, aku menggunakan uangku sendiri untuk menutupi kekurangan nafkah yang dia berikan, tapi dia merasa uang 10 juta itu sudah sangat besar dan aku yang tidak pandai mengatur uang. Clarissa, panggil Mas Reza di mobil sepulang dari acara itu. Kamu tadi kenapa diam saja? Harusnya kamu berbaur sama istri-istri manajer lain. Belajar gimana caranya jadi istri eksekutif yang luwes. Aku lelah, Mas, jawabku singkat. Lelah? Lelah apa? Lelah duduk di rumah? Cibirnya. Coba kamu rasakan jadi aku. Pusing mikirin target perusahaan. Kamu tuh enak, tinggal minta uang, gesek kartu, selesai. Makanya jangan cemberut terus kalau diajak keluar. Bikin image aku jelek saja. Saat itu aku ingin berteriak. Aku ingin membongkar bahwa mobil Alphard yang sedang kami naiki ini bukan dibeli dari gaji dia, tapi dari tabunganku. Aku ingin berteriak bahwa jam tangan Rolex di tangannya itu hadiah ulang tahun yang kubeli dari hasil investasi sahamku, bukan dari bonus tahunannya yang seringkali dia pakai untuk berjudi bola. Tapi aku menahannya. Aku selalu menahannya demi keharmonisan rumah tangga. Demi menjaga wibawanya di depan orang lain. Aku pikir, kalau aku merendahkan ego, dia akan luluh dan mencintaiku. Ternyata aku salah besar. Mengalah pada orang narsistik tidak akan membuat mereka sadar, tapi justru membuat mereka semakin merasa di atas angin. Kebohongan demi kebohongan terus dia tumpuk. Dia bilang ke ibunya, Bu Melinda, bahwa aku tidak becus mengurus rumah. Ibu heran sama istrimu itu, Reza, kata Bu Melinda suatu hari saat berkunjung ke rumah. Waktu itu aku sedang di dapur membuatkan teh, dan mereka berbicara di ruang tengah tanpa menyadari aku bisa mendengar semuanya. Masa kamu kerja keras bagai kuda, dia di rumah cuma ongkang-ongkang kaki? Harusnya dia bantu kamu. Minimal hemat dong. Lihat itu tas-tasnya, pasti mahal. Iya, Bu. Reza juga pusing. Sahut Mas Reza dengan nada memelas yang dibuat-buat. Reza udah tegur. Tapi Clarissa kalau dibilangin malah ngambek. Katanya uang suami itu hak istri sepenuhnya. Reza kan jadi serba salah. Dasar perempuan matre. Untung kamu sabar ya, Nak. Kalau ibu jadi kamu, sudah ibu cari istri lain yang lebih tahu diri. Hasut mertuaku. Dan itulah yang akhirnya dia lakukan. Dia mencari istri lain. Salsabila masuk ke celah itu dengan sempurna. Salsabila melihat Reza sebagai tambang emas, sebagai CEO kaya raya pemilik perusahaan logistik. Salsabila tidak tahu bahwa Reza hanyalah boneka yang cangkangnya mengkilap tapi isinya kosong melompong. Di dalam taksi, aku tersenyum sinis mengingat semua itu. Air mataku sudah kering. Ibu sudah sampai, Bu, suara sopir taksi menyadarkanku. Kami berhenti di depan lobi apartemen mewah di kawasan Senopati. Ini adalah salah satu aset properti yang kubeli tahun lalu atas saran Pak Dion, diam-diam tanpa sepengetahuan Mas Reza. Terima kasih, Pak, kataku sambil membayar. Aku turun dari taksi, menyeret koperku masuk ke lobi yang dingin dan wangi aromaterapi lemongrass. Resepsionis menyapaku dengan ramah. Selamat malam, Ibu Clarissa. Lama tidak terlihat. Malam. Tolong siapkan akses lift penthouse. Saya akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jawabku tegas. Sambil menunggu lift, aku mengeluarkan ponselku. Ada puluhan missed call dari nomor rumah. Mungkin Mas Reza atau Salsabila yang panik karena aku tidak sengaja membawa kunci cadangan mobil Alphard di tasku. Atau mungkin karena mereka sadar mereka tidak bisa masak. Masa bodoh. Aku membuka aplikasi perbankan di ponselku. Jari jemariku menari di atas layar. Saatnya membuka tirai panggung sandiwara ini. Mas Reza pikir aku tidak bisa hidup tanpa dia? Mari kita lihat. Mas. Kebohonganmu tentang siapa pemilik perusahaan, kebohonganmu tentang siapa yang kaya raya di rumah tangga ini, semuanya akan menjadi bumerang yang mematikan. Kamu menikamku dari belakang karena kamu pikir aku lemah dan bodoh. Flashback itu menguatkan tekadku. Aku ingat betul tatapan merendahkan Salsabila dan bentakan Mas Reza tadi. Kamu tak akan bertahan satu hari pun tanpaku. Baiklah, Mas Reza. Permainan dimulai. Aku akan pastikan dalam 2x24 jam, kamu akan mengerti arti kata, bertahan hidup, yang sesungguhnya.
Pintu lift terbuka. Aku melangkah masuk. Malam ini di apartemen Senopati, aku tidak bisa memejamkan mata. Tubuhku lelah, tapi otakku terus berputar, menarikku kembali ke lorong waktu 1 bulan yang lalu. Momen di mana topeng Mas Reza retak untuk pertama kalinya, memperlihatkan wajah aslinya yang mengerikan. Saat itulah aku menemukan senjata yang kini siap kuledakkan tepat di jantung kehidupannya. Waktu itu hari Minggu pagi. Suasana rumah sebenarnya terasa damai. Mas Reza sedang mandi, bersiul-siul kecil, suara air shower terdengar samar dari balik pintu kamar mandi yang tertutup. Aku sedang merapikan tempat tidur, melipat selimut tebal yang semalam kami pakai. Tiba-tiba, ponsel Mas Reza yang tergeletak di atas nakas bergetar panjang. Bukan getaran pesan WhatsApp biasa, tapi getaran panggilan masuk, lalu mati, dan bergetar lagi. Awalnya aku tidak peduli. Aku menghormati privasinya sebagai suami. Tapi layar ponsel itu menyala terang, menampilkan sebuah pop-up notifikasi dari aplikasi email yang membuat keningku berkerut. Tulisan di subjek email itu tercetak tebal dan menggunakan huruf kapital. Peringatan kedua, jatuh tempo bunga gadai sertifikat Ruko Kelapa Gading. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Ruko Kelapa Gading? Itu adalah salah satu aset properti warisan ayahku yang paling berharga. Ruko 3 lantai di lokasi strategis yang sertifikatnya kusimpan rapi di brankas ruang kerja rumah ini. Bagaimana mungkin ada tagihan gadai atas aset itu? Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel itu. Mas Reza, dengan segala kesombongannya, tidak pernah mengganti paskode ponselnya selama 3 tahun terakhir. 123.456. Angka yang sangat sederhana, mencerminkan betapa dia meremehkan kecerdasan orang-orang di sekitarnya, termasuk aku. Dia pikir aku terlalu bodoh atau terlalu lugu untuk sekadar mengecek ponselnya. Klik. Ponsel terbuka. Aku langsung membuka aplikasi email. Mataku menyusuri baris demi baris surat elektronik dari sebuah lembaga keuangan non-bank, tempat peminjaman uang yang bunganya mencekik leher. Di sana tertera jelas, sertifikat hak milik atas nama Clarissa, namaku, telah digadaikan dengan melampirkan surat kuasa palsu. Tanda tanganku dipalsukan. Kasar, kaku, dan jelas bukan goresan tanganku. Tapi yang membuat nafasku sesak adalah nama penerima dana pencairan itu, Reza Pratama. Nominalnya membuat kepalaku pening. 2 miliar rupiah. Uang sebanyak itu cair 3 bulan lalu. Kemana perginya uang itu? Mas Reza tidak pernah membeli aset baru. Mobilnya masih sama, rumah tidak ada renovasi. Rasa penasaran berubah menjadi investigasi liar. Jari-jariku dengan cepat beralih ke aplikasi galeri foto, lalu ke folder, baru dihapus. Di sana, aku menemukan tangkapan layar sebuah aplikasi judi online dan saham gorengan. Grafik merah menukik tajam ke bawah. Rugi. Rugi besar. Mas Reza telah membakar uang 2 miliar hasil menggadaikan warisan ayahku di meja judi maya dan saham bodoh, lalu kalah telak. Rasanya aku ingin muntah. Keringat dingin mengucur di pelipisku. Suamiku bukan hanya tidak tahu diri, dia seorang kriminal. Dia pencuri di rumahnya sendiri. Namun, penemuan itu belum selesai. Saat aku hendak menutup galeri, sebuah pesan WhatsApp masuk. Nama kontaknya dinamai, Dinas Luar. Tapi foto profilnya adalah wajah perempuan muda yang sedang tersenyum manja. Salsabila. Mas, jadikan transfer buat DP apartemennya? Katanya hari ini cair lagi dari si sapi perah. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Sapi perah? Siapa yang dia maksud sapi perah? Aku? Istrinya yang sah? Dengan tangan yang semakin gemetar menahan amarah, aku membuka ruang obrolan itu. Aku menggulir layar ke atas, membaca percakapan mereka selama sebulan terakhir. Membaca chat mereka seperti menelan pecahan kaca. Sakit, perih, dan berdarah. Sabar ya sayang, tulis Mas Reza 3 hari yang lalu. Si Clarissa itu emang bego banget. Dia nggak sadar sertifikat rukonya udah aku sekolahin. Dia cuma tahu belanja gamis sama ikut pengajian. Nanti kalau uangnya cair lagi, aku belikan kamu kalung yang kemarin kamu mau. Salsabila membalas, ih, Mas Reza nakal deh. Tapi aku suka. Emang dia nggak curiga Mas? Nggak lah, balas Mas Reza lagi.
Kali ini disertai emotikon tertawa. Dia itu terlalu cinta sama aku. Aku bentak dikit aja dia langsung kicep. Dia itu ATM berjalan kita, Yang. Tenang aja, begitu semua asetnya udah berhasil aku balik nama atau aku jual pelan-pelan, aku bakal tendang dia dan kita nikah resmi. Aku terduduk lemas di tepi ranjang. Ponsel itu hampir terlepas dari genggamanku. Jadi, selama ini, semua sikap manisnya saat minta tanda tangan dokumen perusahaan, semua bentakannya saat aku bertanya soal keuangan, semuanya adalah bagian dari rencana busuk untuk menguras hartaku dan membuangku seperti sampah. Suara air di kamar mandi berhenti. Cepat-cepat aku menutup semua aplikasi, menghapus jejak recent apps, dan meletakkan ponsel itu kembali ke posisi semula di atas nakas. Persis seperti sedia kala. Pintu kamar mandi terbuka. Uap hangat mengepul keluar. Mas Reza keluar dengan handuk melilit di pinggang, bersenandung riang sambil menggosok rambutnya yang basah. Dia menatapku yang duduk mematung di tepi ranjang. Kenapa, Yang? Kok pucat gitu? Sakit? Tanyanya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Wajahnya terlihat segar, wajah seorang penipu ulung yang tidur nyenyak di atas penderitaan orang lain. Aku menelan ludah, berusaha menormalkan suaraku yang tercekat. Enggak, Mas. Cuma agak pusing sedikit. Ya makanya jangan kebanyakan mikir. Kamu tuh di rumah kerjanya apa sih sampai pusing? Udah sana siapin sarapan. Aku mau main golf sama klien penting. Perintahnya santai, lalu berjalan menuju lemari pakaian, memilih baju bermerek yang kubelikan bulan lalu. Saat itu, di detik itu, rasa cintaku pada Reza Pratama mati sepenuhnya. Tidak ada lagi sisa, bahkan setitik debu pun tidak. Yang tersisa hanyalah rasa jijik dan sebuah tekad yang membara. Aku menatap punggungnya yang sedang bercermin, merapikan kerah baju polonya. Dalam hati aku bersumpah, nikmatilah hari-hari terakhirmu sebagai raja, Mas. Karena aku baru saja menemukan pedang yang akan memenggal kekuasaanmu. Aku bangkit dan berjalan keluar kamar untuk menyiapkan sarapan, berpura-pura menjadi istri penurut seperti yang dia inginkan. Tapi di dalam kepalaku, aku sudah mulai mencatat. 1. Sertifikat ruko yang digadaikan secara ilegal. Ini pidana. 2. Bukti perselingkuhan dan rencana jahat untuk menguasai aset. Ini bukti moral. 3. Ketergantungan finansialnya yang akut padaku. Hari itu, aku tidak langsung meledak. Aku menyimpan rahasia itu rapat-rapat selama sebulan penuh. Aku membiarkan dia merasa menang. Aku membiarkan dia semakin berani membawa Salsabila mendekat ke kehidupan kami, bahkan sampai ke rumah. Karena aku tahu, semakin tinggi dia terbang dengan sayap kebohongannya, semakin hancur remuk tubuhnya saat nanti aku hempaskan ke tanah. Dan hari ini, setelah kejadian pengusiran itu, aku tahu waktunya telah tiba. Senjata, itu sudah ada di tanganku. Bukti gadai ilegal itu sudah kufoto dan kukirim ke email pribadiku yang aman. Screenshot percakapan menjijikan mereka juga sudah tersimpan rapi di cloud. Reza pikir dia yang memegang kendali karena dia yang membentak dan mengusirku. Dia tidak sadar, dia baru saja memberikan kunci pemicu untuk meledakkan ranjau yang sudah kusaipakan di bawah kakinya. Dia membangun istana di atas pasir hisap, dan akulah satu-satunya orang yang tahu cara membuat pasir itu menelannya bulat-bulat. Cahaya matahari pagi menembus dinding kaca penthouse lantai 45. Pemandangan Jakarta dari sini terlihat begitu kecil. Sama kecilnya dengan masalah yang bernama Reza Pratama jika dilihat dari perspektif kekuasaanku yang sesungguhnya. Aku duduk di sofa velvet abu-abu, menyesap Earl Grey tea yang masih hangat. Di hadapanku, Dion duduk dengan setelan jas rapi, laptop terbuka, dan wajah serius. Dion bukan sekadar pengacara. Dia adalah sahabat masa kecilku, anak dari mitra bisnis ayah, yang tahu persis seluk-beluk kekayaan keluargaku. Selama 5 tahun ini, Dion terpaksa menahan diri melihatku diperlakukan semena-mena, karena aku yang memintanya untuk diam. Tapi hari ini, aku melihat kilatan semangat di matanya. Kilatan seorang jenderal perang yang akhirnya mendapat izin untuk menyerang. Jadi, dia benar-benar mengusirmu? Tanya Dion untuk ketiga kalinya, masih dengan nada tidak percaya. Dia mengusir pemilik asli rumah itu? Dia mengusir orang yang memberinya makan? Ya, Dion. Dia bilang aku tak akan bertahan 1 hari pun tanpanya. Jawabku tenang, meletakkan cangkir teh ke meja marmer.
Dia pikir aku benalu. Dia pikir dia yang menghidupiku. Dion tertawa pendek, tawa yang kering dan sinis. Wah, narsistiknya sudah stadium akhir. Baiklah, Clarissa. Sesuai instruksimu semalam, aku sudah menyiapkan berkas, protokol 0. Kamu yakin mau eksekusi total sekarang? Tidak mau bertahap? Aku menatap Dion tajam. Tidak ada ampun, Dion. Dia sudah membawa perempuan itu ke rumahku. Dia sudah menggadaikan ruko peninggalan ayah. Dia sudah merencanakan untuk membuangku setelah hartaku habis. Aku ingin dia merasakan neraka dunia dalam waktu 24 jam. Siap, Bu Bos. Dion mengetik sesuatu di laptopnya dengan cepat. Mari kita mulai inventarisasi oksigen yang selama ini dihirup suamimu. Dion memutar laptopnya agar aku bisa melihat layar. Di sana terpampang daftar panjang aset dan fasilitas yang dinikmati Reza. Pertama, kartu kredit, kata Dion sambil menunjuk baris pertama. Reza memegang kartu kredit Black Card dan Platinum dari 2 bank berbeda. Limit gabungan 1 miliar rupiah. Semuanya adalah supplementary card atau kartu tambahan yang induknya ada di rekeningmu. Tagihannya 100% auto debit dari rekening pribadimu. Blokir, perintahku dingin. Laporkan sebagai kartu hilang atau dicuri, supaya pihak bank langsung membekukannya detik ini juga. Dan batalkan semua status kartu tambahan atas nama dia. Hapus namanya dari sistem perbankanku selamanya. Laksanakan. Jari Dion menari di atas keyboard. Status, blocked. Dalam hitungan menit, kartu itu hanya akan jadi potongan plastik tidak berguna. Kalau dia coba gesek buat beli kopi pun, mesin EDC akan menolaknya. Lanjut, kataku. Kedua, kendaraan. Toyota Alphard Velfire hitam dan BMW seri 5 yang dia pakai sehari-hari. Dua-duanya atas nama PT. Warisan ayahmu, dibeli dengan dana operasional perusahaan sebagai fasilitas direktur. Tarik, putusku. Terbitkan surat penarikan aset perusahaan hari ini juga. Alasan, peninjauan ulang fasilitas akibat indikasi penyelewengan dana. Kirim sopir kantor, bukan, kirim orang leasing atau debt collector eksternal biar lebih dramatis, untuk mengambil mobil itu dimanapun dia berada nanti sore. Dion tersenyum miring. Sadis. Aku suka. Ketiga, akses keuangan tunai. Selama ini dia punya akses ke rekening operasional perusahaan untuk biaya tak terduga. Dia sering tarik tunai dari sana. Cabut hak tanda tangannya. Bekukan rekening itu. Ganti spesimen tanda tangan di bank pagi ini juga. Kamu bawa surat kuasanya kan? Lengkap. Dion menepuk tas kerjanya. Begitu bank buka jam 8 nanti, dia tidak akan bisa ambil serupiah pun. Dan yang terakhir, Dion. Rumah, suaraku merendah. Mengingat rumah itu membuat dadaku sesak. Rumah yang kupilih, kudesain, dan kurawat dengan cinta, kini dicemari oleh mereka. Listrik, air, internet, TV kabel, semuanya atas namamu dan auto debit dari rekeningmu kan? Tebak Dion. Matikan, perintahku tanpa ragu. Cabut auto debitnya. Biarkan tagihannya menunggak. Oh, tunggu token listriknya. Aku ingat tokennya tinggal sedikit karena kemarin alarm meternya sudah bunyi. Biasanya aku yang isi lewat mobile banking. Jangan diisi. Dion menggeleng-gelengkan kepala takjub. Jadi, skenarionya adalah, dia bangun tidur, kartu kredit mati, rekening diblokir, mobil ditarik, dan malamnya dia gelap-gelapan. Tepat. Dia bilang aku tidak bisa hidup tanpanya? Aku ingin lihat bagaimana dia hidup tanpa fasilitas dariku. Dia pikir dia raja? Raja tanpa mahkota hanyalah orang biasa. Tapi raja tanpa uang, tanpa kendaraan, dan tanpa listrik di Jakarta dia adalah gelandangan. Dion. Dion menutup laptopnya dengan bunyi, klik, yang memuaskan. Protokol 0 diaktifkan. Perang dimulai, Clarissa. Sekarang, kamu tinggal duduk manis di sini, nikmati spa atau luluran. Biarkan sistem yang bekerja menghancurkan dia. Aku berdiri, berjalan kembali ke dinding kaca. Di bawah sana, Jakarta mulai sibuk. Orang-orang berlarian mengejar mimpi. Sementara Reza,
dia belum sadar bahwa mimpi indahnya akan segera berubah menjadi mimpi buruk yang panjang. Aku membayangkan wajah Reza saat dia mencoba membayar makan siang nanti. Aku membayangkan kepanikannya saat sopir mengambil kunci mobilnya. Aku membayangkan teriakannya saat listrik padam nanti malam. Oh ya, Dion, ujarku tanpa menoleh. Satu lagi. Siapkan berkas gugatan cerai. Dan siapkan juga laporan polisi untuk kasus penggelapan sertifikat ruko dan pemalsuan tanda tangan. Aku mau, hadiah, itu diserahkan bersamaan saat aku menemuinya nanti. Siap. Kapan kamu mau menemuinya? 2 hari lagi, jawabku. Biarkan dia menderita dalam kebingungan selama 48 jam. Biarkan dia meneleponku sampai jarinya keriting. Biarkan ketakutan memakan kewarasannya perlahan-lahan. Setelah mentalnya hancur, baru aku datang untuk memberikan pukulan terakhir. Dion mengangguk hormat, lalu pamit undur diri untuk mengurus semua instruksiku ke bank dan kantor. Sepeninggal Dion, aku kembali sendirian di ruangan luas itu. Tapi kali ini, aku tidak merasa sepi. Aku merasa bertenaga. Adrenalin mengalir deras di darahku. Aku mengambil ponselku, yang sejak semalam sengaja kumatikan. Aku menyalakannya sebentar hanya untuk melihat notifikasi yang masuk, tanpa berniat membalas. Ratusan panggilan tak terjawab dari suamiku. Puluhan pesan WhatsApp. Pesan pertama jam 10 malam. Kamu beneran pergi? Jangan konyol Clarissa, balik sekarang. Pesan jam 12 malam. Clarissa, kamu bawa kunci cadangan mobil di tasmu ya? Balikin nggak? Pesan jam 6 pagi ini. Heh perempuan keras kepala. Awas ya kalau sampai nanti malam kamu nggak pulang, aku ganti kunci rumah. Aku tersenyum miris membaca ancaman kosong itu. Ganti kunci rumah? Silakan saja, Mas. Ganti kuncinya. Karena sebentar lagi, bukan cuma kunci yang akan berganti, tapi kepemilikan hidupmu juga akan berganti status. Dari tuan besar menjadi tahanan. Aku mematikan ponselku lagi, mencabut kartu SIM-nya, dan mematahkannya menjadi 2 bagian, lalu membuangnya ke tempat sampah. Aku tidak butuh nomor itu lagi. Clarissa yang lama, istri yang penurut dan bodoh itu, sudah mati bersama nomor telepon itu. Sekarang, aku adalah Clarissa yang baru. Dan Clarissa yang baru tidak punya belas kasihan pada pengkhianat. Hari pertama tanpa kehadiranku di rumah itu, aku menghabiskannya dengan cara yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh Mas Reza. Jika dia berpikir aku sedang menangis terseduh-seduh di pojokan kamar kos murah, atau mengadu pada ibuku dengan mata bengkak, dia salah besar. Aku sedang berbaring telungkup di atas meja pijat sebuah spa eksklusif di kawasan Gunawarman, menikmati pijatan aromaterapi yang melenturkan otot-ototku yang tegang selama bertahun-tahun menghadapi egonya. Namun, di samping kepalaku, ponsel baruku, bukan nomor lama yang sudah kupatahkan, terus menyala setiap beberapa menit. Bukan pesan dari Mas Reza, melainkan laporan langsung dari mata-mata yang disebar oleh Dion. Dion benar-benar bekerja secara profesional. Dia menempatkan orang-orangnya untuk memantau pergerakan Mas Reza hari ini, memastikan setiap detil kehancurannya terekam dan dilaporkan kepadaku. Aku menikmati laporan itu seperti membaca novel thriller yang paling memuaskan. Laporan pertama masuk pukul 7 pagi. Asisten rumah tangga kami, Mbak Nah, yang setia padaku tapi kularang untuk ikut campur agar tidak jadi sasaran amuk Mas Reza, mengirim pesan lewat nomor Dion. Bu, Bapak ngamuk pagi-pagi. Token listrik bunyi terus nit-nit-nit berisik banget. Bapak teriak-teriak manggil nama ibu, nanya kenapa nggak diisi. Bapak coba beli token lewat m-banking tapi gagal terus. Akhirnya Bapak berangkat kerja tanpa mandi air hangat karena pemanas air mati. Aku tersenyum tipis. Mas Reza adalah makhluk yang sangat manja. Dia tidak pernah tahu caranya membeli token listrik di minimarket, karena dia merasa itu pekerjaan kelas bawah. Dia terbiasa semuanya tersedia. Air hangat, kopi panas, baju licin. Pagi ini, rutinitas paginya yang sempurna sudah cacat. Ini baru permulaan, Mas. Laporan kedua masuk pukul 12.30 siang. Ini adalah bagian yang paling kunantikan. Dion mengirimkan sebuah rekaman suara dan beberapa foto yang diambil secara diam-diam oleh orang suruhannya yang duduk di meja sebelah Mas Reza di sebuah restoran Jepang mewah di kawasan SCBD.
Mas Reza membawa Salsabila makan siang di sana. Dari foto itu, terlihat Salsabila memesan menu omakase yang harganya jutaan rupiah per orang. Mereka tertawa-tawa, mungkin merayakan kemenangan mereka karena berhasil mengusirku. Mas Reza terlihat gagah dengan setelan jasnya, mengangkat gelas ocha seolah sedang bersulang untuk masa depan cerahnya. Lalu, drama itu dimulai. Dalam rekaman suara yang dikirim Dion, terdengar suara pelayan wanita, mari kita sebut dia Fitri, sesuai nama tag di fotonya, datang membawa mesin EDC. Totalnya 3.500.000 rupiah. Bapak, ucap Fitri sopan. Terdengar suara Mas Reza yang percaya diri, pakai ini. Bunyi kartu diletakkan di meja. Hening sejenak. Lalu bunyi BE panjang yang menyakitkan telinga. Maaf Pak, transaksinya ditolak. Keterangannya do not honor. Suara pelayan itu terdengar ragu. Hah? Rusak kali mesin kamu. Coba lagi. Suara Mas Reza mulai meninggi. Bunyi BF lagi. Masih nggak bisa, Pak. Mungkin ada kartu lain? Terdengar suara gerasak-gerusuk dompet dibuka. Mas Reza mengeluarkan kartu kedua. Kartu platinum yang selalu dia banggakan di depan teman-temannya. Pakai yang ini. Ini limitnya tak terbatas. Jangan malu-maluin saya kamu ya. Hening lagi. Lebih lama. Lalu, Beb. Maaf Pak, ini juga declinet. Kartunya diblokir oleh bank penerbit. Di titik ini, aku bisa membayangkan wajah Mas Reza yang merah padam. Keringat dingin pasti mulai menetes di dahinya. Di restoran sekelas itu, kegagalan pembayaran adalah aib yang luar biasa. Para pengunjung lain pasti mulai menoleh, berbisik-bisik melihat pria berjas rapi yang ternyata tidak mampu membayar makan siangnya. Nggak mungkin. Saya ini direktur. Coba kamu telepon banknya sekarang. Bentak Mas Reza. Suaranya terdengar panik, bukan lagi marah yang berwibawa. Maaf Pak, Bapak harus hubungi sendiri call centernya. Kami tidak bisa bantu. Jadi pembayarannya bagaimana Pak? Masih ada antrean di depan. Desak pelayan itu. Nadanya mulai tegas dan kehilangan keramahan. Kemudian terdengar suara Salsabila, pelan tapi tajam. Mas, kok bisa sih? Malu tahu dilihatin orang. Kamu bilang kamu yang punya perusahaan. Masa kartu kredit aja mati semua? Ini pasti ulah istri sialan itu. Dia pasti laporin kartuku hilang. Desis Mas Reza penuh amarah. Yang, kamu bayar dulu deh. Nanti aku ganti. Dompetku ketinggalan di mobil satunya. Ih, aku nggak bawa dompet. Mas, kan kamu yang ajak makan, tolak Salsabila mentah-mentah. Ah, Salsabila. Tentu saja dia tidak mau keluar uang. Pelakor yang mendekati suami orang demi harta tidak akan sudi merugi sepeser pun. Akhirnya, laporan Dion menyebutkan bahwa Mas Reza terpaksa meninggalkan jam tangan mahalnya, yang juga kubelikan, sebagai jaminan, dan harus menandatangani surat perjanjian untuk kembali sore nanti membayar tunai. Dia keluar dari restoran itu dengan kepala tertunduk, disusul Salsabila yang berjalan cepat di depannya tanpa mau menggandeng tangannya. Harga dirinya sebagai sugar daddy hancur lebur dalam hitungan menit. Aku tertawa lepas di ruang spa itu. Rasanya sangat melegakan. Tapi, pesta belum usai. Laporan ketiga datang pukul 16 sore. Waktunya eksekusi aset. Kali ini Dion turun tangan langsung bersama tim eksekutor legal. Mereka mendatangi lobi kantor tempat Mas Reza bekerja. Saat itu jam pulang kantor, lobi sedang ramai-ramainya oleh karyawan yang berlalu lalang. Mas Reza baru saja keluar dari lift, masih terlihat kesal akibat insiden makan siang, ketika dua orang pria berbadan tegap, mari kita sebut Arga dan Fadli, menghadang langkahnya. Sore, Pak Reza Pratama, tanya Arga tegas. Minggir. Saya mau lewat, hardik Mas Reza. Kami dari tim aset PT. Warisan Ayahanda. Kami mendapat instruksi dari pemilik saham mayoritas, Ibu Clarissa, untuk menarik fasilitas kendaraan dinas yang Bapak gunakan karena adanya audit internal mengenai penyelewengan dana, ucap Arga dengan suara lantang. Sengaja, agar semua orang di lobi mendengar. Mata Mas Reza melotot. Apa? Sembarangan. Saya ini direktur operasional. Mobil itu hak saya. Clarissa nggak berhak ambil seenaknya. Secara hukum, mobil itu atas nama PT, Pak.
Dan surat keputusan penarikan ini sah ditandatangani hari ini. Mohon serahkan kuncinya sekarang, atau kami lapor polisi atas tuduhan penggelapan aset perusahaan, ancam Fadli sambil menunjukkan surat tugas. Beberapa karyawan mulai berhenti dan menonton. Bisik-bisik terdengar riuh. Itu Pak Reza ditarik mobilnya. Katanya istrinya yang punya perusahaannya. Malu banget ditarik di lobi. Wajah Mas Reza pucat pasi. Dia melihat sekeliling, melihat tatapan-tatapan merendahkan dari bawahan yang selama ini dia injak-injak. Dia sadar dia tidak bisa melawan dua orang berbadan besar ini. Dengan tangan gemetar karena emosi yang tertahan, dia merogoh saku celananya, mengambil kunci Alphard itu, dan membantingnya ke lantai. Ambil tuh mobil rongsokan. Saya bisa beli 10 yang kayak gitu besok. Teriaknya, berusaha menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya yang sudah minus. Arga memungut kunci itu dengan tenang. Terima kasih, Pak. Silakan pulang naik kendaraan umum. Mas Reza berdiri mematung di lobi saat mobil mewahnya dibawa pergi. Salsabila, yang melihat kejadian itu dari kejauhan, pura-pura sibuk menelepon dan berbelok arah menuju pintu samping, meninggalkan Mas Reza sendirian. Pemandangan itu, meski hanya kulihat lewat video yang dikirim Dion, terasa sangat puitis. Malam harinya, teror kesunyian dimulai. Mas Reza pulang ke rumah naik taksi online. Uang tunai di dompetnya menipis karena dia harus menebus jam tangannya di restoran tadi menggunakan uang kas kecil kantor yang dia paksa minta ke bendahara, sebuah pelanggaran lagi yang sudah dicatat Dion. Sampai di rumah itu gelap gulita. Token listrik benar-benar habis. Mati total. Tidak ada AC, tidak ada lampu, tidak ada wifi, tidak ada pompa air. Aku bisa membayangkan dia masuk ke dalam rumah megah yang kini terasa seperti gua hantu. Dia pasti mencoba menyalakan saklar berkali-kali dengan frustrasi. Dia pasti berteriak memanggil Mbak Nah, tapi Mbak Nah sudah kusuruh pulang kampung sementara tadi sore. Dia sendirian. Pukul 20 malam, sebuah notifikasi muncul di layar ponsel Dion yang terhubung ke sistem keamanan rumah, satu-satunya perangkat yang masih dialiri listrik dari baterai cadangan. Terlihat Mas Reza duduk di sofa ruang tamu dengan penerangan senter ponsel. Dia tampak kacau. Kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan. Dia memegang ponselnya, mencoba meneleponku lagi. Wajahnya di layar CCTV terlihat ketakutan. Bukan takut pada kegelapan, tapi takut pada kenyataan yang mulai merayap di benaknya. Clarissa tidak main-main. Dia mulai sadar bahwa, satu hari, yang dia tantang itu rasanya seperti satu abad neraka. Tanpa uang, tanpa kendaraan, tanpa status, dan tanpa cahaya. Reza Pratama hanyalah seorang laki-laki lemah yang tidak tahu harus berbuat apa. Keheningan rumah itu pasti menyiksanya. Memaksanya mendengar suara hatinya sendiri yang mungkin sedang memaki kebodohannya. Aku menutup ponselku, memejamkan mata di kamar hotel bintang 5 tempatku menginap malam ini. Tidurlah yang nyenyak, Mas Reza. Nikmati kegelapan itu. Karena besok, aku akan datang membawa cahaya. Cahaya yang bukan untuk menerangi jalanmu, tapi cahaya kilat yang akan membakar habis sisa-sisa hidupmu. Besok adalah hari penghakiman. Pagi harinya, aku bangun dengan perasaan yang sangat berbeda. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa sakit hati yang melankolis. Yang ada hanya ketenangan yang dingin, seperti permukaan danau yang membeku. Hari ini adalah hari kedua. Batas waktu, 2 hari, yang kuucapkan dalam hati sudah terpenuhi. Mas Reza sudah merasakan 24 jam penuh tanpa fasilitas dariku, dan aku yakin dia sekarang sedang berada di titik terendahnya. Saatnya menghancurkan fondasi terakhir yang dia pijak, kebohongannya. Aku mengenakan pakaian terbaikku. Sebuah blazer putih gading dengan potongan tegas, celana bahan warna senada, dan sepatu hak tinggi merah marun yang memberikan kesan dominan. Riasan wajahku minimalis namun tajam, menyembunyikan wajah istri yang dulu sering menangis, menggantinya dengan wajah seorang pemilik perusahaan yang akan memecat karyawan bermasalah. Dion menjemputku dengan mobil sedan hitamnya. Di kursi belakang, duduk pula Ibu Melinda, ibu mertuaku. Dion menjemputnya pagi-pagi sekali dengan alasan, Reza sakit parah. Tentu saja itu bohong, tapi aku butuh saksi. Aku butuh ibunya melihat sendiri siapa anak yang selalu dibanggakannya itu. Clarissa.
Kamu ini istri macam apa sih? Ibu Melinda langsung mencercaku begitu aku masuk mobil. Kata Dion, Reza sakit? Kamu malah keluyuran? Rumah ditelepon gak bisa, HP Reza gak aktif. Kamu apakan anakku? Aku menatap mertuaku dengan tatapan datar. Ibu diam saja. Nanti ibu lihat sendiri siapa yang sakit. Yang sakit itu bukan badannya Reza, Bu, tapi akhlaknya. Ibu Melinda hendak memprotes lagi, tapi aura dinginku membuatnya terdiam. Sepanjang perjalanan ke Pondok Indah, suasana mobil hening mencekam. Sesampainya di rumah, gerbang tidak terkunci. Halaman depan terlihat kotor dengan daun-daun kering yang tidak disapu, karena tidak ada pembantu. Mobil Alphard sudah tidak ada di carport. Rumah itu tampak suram meski matahari bersinar terik, seolah auranya sudah mati. Kami masuk ke dalam. Pintu depan tidak terkunci. Di ruang tamu, bau apek dan asap rokok menguar tajam. Mas Reza duduk di lantai, bersandar pada sofa, tertidur dengan posisi meringkuk. Di sekelilingnya berserakan puntung rokok dan bungkus makanan cepat saji. Dia tampak seperti gelandangan yang menyusup ke rumah orang kaya. Reza, pekik Ibu Melinda, berlari menghampiri anaknya. Astaga, nak, kamu kenapa begini? Mas Reza tersentak bangun. Matanya merah, kantung matanya hitam. Dia terlihat bingung sejenak, lalu matanya menangkap sosokku yang berdiri di ambang pintu, didampingi Dion. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Dari bingung menjadi marah, lalu bercampur sedikit lega, dan akhirnya kembali ke mode arogannya, mekanisme pertahanan diri terakhirnya. Dia bangkit berdiri, sedikit sempoyongan. Heh, perempuan sialan, teriaknya parau, menuding wajahku. Dari mana saja kamu? Hah? Kamu sengaja yang mematikan listrik? Kamu sengaja blokir semua kartuku? Kamu mau membunuhku pelan-pelan? Ibu Melinda menatapku tak percaya. Clarissa, benar itu? Kamu matikan listrik? Tegas sekali kamu sama suami. Aku tidak menjawab teriakan mereka. Aku melangkah masuk dengan bunyi tak-tak-tak sepatu hak tinggiku yang menggema di lantai marmer. Dion mengikuti di belakangku, membawa sebuah tas dokumen tebal. Aku berhenti tepat 2 meter di depan Mas Reza, menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. 2 hari, Mas, ucapku tenang. Suaraku tidak tinggi, tapi tajam mengiris. Baru 2 hari aku pergi, kamu sudah seperti tikus got. Katanya kamu tidak butuh aku, katanya aku tak akan bertahan sehari tanpamu. Lihat dirimu sekarang. Siapa yang tidak bisa bertahan? Diam kamu. Mas Reza maju hendak menamparku, tapi Dion dengan sigap pasang badan, menahan tangan Mas Reza dengan mudah. Tenaga Mas Reza sudah habis karena stres dan kurang makan. Jangan sentuh klien saya, desis Dion. Duduk, perintahku, aku nggak mau. Duduk, bentakku sekencang-kencangnya, membuat Mas Reza dan Ibu Melinda terlonjak kaget. Belum pernah seumur hidup pernikahan kami aku meninggikan suara seperti itu. Nyali Mas Reza ciut seketika. Dia mundur dan jatuh terduduk di sofa. Dion, buka berkasnya, perintahku. Dion meletakkan tas dokumen itu di meja, mengeluarkan tumpukan kertas dan foto-foto. Aku mengambil tumpukan pertama. Selama ini kamu selalu bilang ke ibumu, ke teman-temanmu, dan keselingkuhanmu itu, kalau aku cuma benalu. Mulaiku. Aku melempar berkas rekening koran setebal 5 senti ke pangkuan Mas Reza. Kertas-kertas itu berhamburan. Baca itu, Mas. Itu rekam jejak keuangan rumah tangga kita selama 5 tahun. Warna merah itu pengeluaranmu. Warna hijau itu pemasukanku. Lihat. 90% biaya hidup di rumah ini, cicilan mobil, belanja bulanan, sampai uang jajan ibumu yang kamu kasih tiap bulan itu, semuanya dari uangku. Dari dividen perusahaan ayahku. Ibu Melinda membelalak, memungut salah satu kertas. Apa? Ini rekening Clarissa? Jadi uang bulanan ibu selama ini? Ya, Bu. Itu uang saya. Anak ibu yang sukses. Ini gajinya bahkan gak cukup buat bayar gengsinya sendiri. Potongku sadis. Mas Reza terdiam, tangannya gemetar memegang kertas bukti itu. Wajahnya mulai pucat.
Serangan fakta ini tidak bisa dia bantah dengan teriakan. Angka tidak pernah berbohong. Dan kamu pikir aku diam karena aku bodoh? Aku melempar tumpukan kedua. Foto-foto chat mesum dia dengan Salsabila, foto check-in hotel, dan foto struk belanja perhiasan untuk wanita itu. Salsabila, sekretaris baru itu kan? Kamu bilang dia rekan kerja? Kamu belikan dia kalung emas pakai uang tabungan pendidikan anak kita yang belum lahir. Kamu sebut aku, sapi perah, di chat itu. Baca, Mas. Baca yang keras biar ibumu dengar. Ibu Melinda menutup mulutnya dengan tangan, sok berat melihat foto anaknya berciuman dengan wanita lain. Reza, ya ampun kamu selingkuh. Mas Reza menunduk dalam-dalam. Keringat dingin bercucuran deras. Dia tidak berani menatap mataku. Tapi aku belum selesai. Ini baru pemanasan. Itu semua sakit hati, Mas. Tapi aku masih bisa tahan. Yang tidak bisa aku maafkan adalah ini. Aku mengeluarkan senjata pamungkas. Bukti gadai sertifikat ruko dan bukti transfer uang gadai itu ke situs judi online. Aku tidak melemparnya. Aku memegang kertas itu di depan wajahnya, memaksanya melihat dosa terbesarnya. Kamu mencuri sertifikat ruko warisan ayahku. Kamu memalsukan tanda tanganku. Kamu gadaikan 2 miliar rupiah. Dan kamu habiskan semuanya di meja judi dalam waktu 3 bulan. Suasana ruangan itu hening seketika. Saking heningnya, aku bisa mendengar nafas Mas Reza yang memburu. Ibu Melinda terduduk lemas di lantai, wajahnya pucat pasi seolah darahnya tersedot habis. 2 miliar. Desis Ibu Melinda lirih. Reza kamu gila. Mas Reza akhirnya mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi arogansi. Yang ada hanya ketakutan murni. Dia tahu arti dari kertas yang kupegang itu. Itu bukan sekadar bukti kenakalan suami. Itu adalah tiket menuju penjara. Clarissa. Suaranya bergetar, serak dan menyedihkan. Dia turun dari sofa, berlutut di kakiku. Dengar dulu, aku bisa jelaskan. Itu investasi. Aku niatnya mau putar uangnya biar makin banyak buat kita. Investasi di meja judi, potongku sinis. Jangan hina kecerdasanku lagi, Mas. Maafin aku, Dek, tolong. Mas Reza mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya kasar. Aku hilaf. Sumpah aku hilaf. Jangan lapor polisi. Aku balikin uangnya. Aku janji aku balikin. Pakai apa kamu balikinnya? Hah? Bentakku. Kamu sudah nggak punya apa-apa. Kartu kreditmu mati. Mobilmu sudah ditarik. Rekeningmu kosong. Kamu itu miskin. Mas, kamu miskin harta dan miskin harga diri. Kata-kata itu menghantamnya telak. Dia menangis. Laki-laki yang 2 hari lalu melempar koper ke arahku dengan sombong, kini menangis sesenggukan di kakiku seperti anak kecil. Bu, tolong bilangin Clarissa. Bu, Mas Reza menoleh ke ibunya, mencari perlindungan. Tapi Ibu Melinda, yang selama ini selalu membela anaknya membabi buta, kini memalingkan wajah. Dia terlalu malu. Fakta bahwa anaknya adalah pencuri sertifikat menantu dan pecandu judi terlalu berat untuk diterima akal sehatnya. Aku mundur selangkah, menjauh dari jangkauan tangannya. Dion maju, menyerahkan sebuah map berwarna biru. Ini adalah akhir dari segalanya. Mas, kataku dingin. Di dalam map ini ada 2 dokumen. 1. Surat gugatan cerai. 2. Surat pelepasan hak asuh harta Gonogini, karena memang tidak ada harta bersama, semuanya milikku. Tanda tangani sekarang, dan angkat kaki dari rumahku. Kalau kamu tanda tangan, aku akan pertimbangkan untuk tidak memproses kasus pemalsuan tanda tangan dan penggelapan sertifikat itu ke polisi. Tapi kalau kamu menolak, aku menoleh ke Dion. Dion menyambung kalimatku dengan nada ancaman yang halus tapi mematikan. Kalau Bapak menolak, saya sudah siapkan laporan ke Polda Metro Jaya. Bukti sudah lengkap. Saksi ahli grafologi sudah siap untuk membuktikan tanda tangan palsu itu. Bapak bisa kena pasal berlapis. Penjara minimal 5 tahun menanti. Mas Reza menatap map biru itu dengan tatapan kosong. Dia terjebak. Skakmat. Dia tidak punya pilihan lain. Dia melihat sekeliling ruangan,
ke rumah mewah yang dulu dia anggap kerajaannya. Kini, dia sadar dia hanyalah tamu yang sudah terlalu lama menumpang dan membuat onar. Dengan tangan gemetar hebat, dia mengambil pulpen yang disodorkan Dion. Air matanya menetes membasahi kertas saat dia membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Goresan tinta itu mengakhiri pernikahan kami, sekaligus mengakhiri hidup mewahnya. Bagus, kataku sambil mengambil kembali map itu. Sekarang, kemasi barang-barangmu. Baju saja. Jangan bawa barang elektronik atau apapun yang dibeli pakai uangku. Aku kasih waktu 30 menit. Clarissa, aku mau tinggal di mana? Isaknya. Itu bukan urusanku. Kamu kan hebat? Kamu kan laki-laki yang bisa segalanya? Pasti bisa dong bertahan hidup tanpa benalu, sepertiku, sindirku tajam. Aku berbalik badan, berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan Mas Reza yang meraung menangisi nasibnya di lantai ruang tamu yang gelap, ditemani ibunya yang hanya bisa diam membeku. Serangan faktual ini sukses besar. Mentalnya hancur, kebohongannya terbongkar, dan dia kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Tapi tunggu, masih ada satu panggung lagi. Panggung penghakiman terakhir di hadapan publik. Sinar matahari pagi yang terik di kawasan perumahan elit Pondok Indah hari ini terasa lebih menyengat dari biasanya. Seolah alam semesta pun turut serta menyoroti panggung drama yang akan segera mencapai puncaknya. Aku duduk di kursi belakang mobil sedan hitam milik Raka, memandang keluar jendela dengan hati yang berdebar kencang namun penuh kepuasan. Kami baru saja memasuki gerbang komplek, dan dari kejauhan, aku sudah bisa melihat kerumunan orang di depan rumah yang dulu kusebut sebagai surga, namun ternyata hanyalah neraka berbalut emas. Di depan pagar besi tempa yang menjulang tinggi itu, dua sosok manusia tampak begitu menyedihkan. Dion, suamiku, atau lebih tepatnya calon mantan suamiku, terlihat kacau balau. Kemeja mewahnya yang kemarin ia kenakan saat berselingkuh kini kusut masai, dan rambutnya yang biasanya tertata rapi dengan pomade mahal kini acak-acakan seperti orang gila. Di sampingnya, Ibu Lestari, mertuaku yang selama ini selalu tampil dengan dagu terangkat, kini duduk terkulai di aspal teras dengan wajah sembab dan riasan yang luntur. Mereka berdua terkurung di luar. Tadi malam, setelah aku mematikan akses smart lock pintu utama dan memutus aliran listrik token dari jarak jauh, mereka tidak bisa masuk. Mereka terpaksa tidur di teras rumah mewah mereka sendiri, digigiti nyamuk dan disaksikan oleh satpam komplek yang bingung. Ini adalah bagian dari rencanaku yang paling manis. Membiarkan mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi gelandangan di istana yang bukan milik mereka. Kamu siap, Anjani? Tanya Raka dari kursi kemudi. Dia menatapku lewat spion tengah dengan tatapan menguatkan. Di samping Raka, duduk Pak Prasetyo, pengacara senior kepercayaanku, dan di mobil belakang kami ada dua orang petugas kepolisian yang sudah kami hubungi sebelumnya. Lebih dari siap, Raka. Ayo kita akhiri sandiwara ini, jawabku mantap. Mobil kami berhenti tepat di depan pagar. Suara mesin mobil yang halus membuat Dion menoleh. Begitu dia melihatku turun dari mobil, matanya membelalak lebar. Rasa lelah di wajahnya seketika berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Dia berlari mendekati pagar, mengguncang-guncangkannya dengan kasar seperti narapidana yang ingin kabur dari penjara. Anjani, dasar istri kurang ajar, teriak Dion, suaranya parau dan pecah. Buka pagar ini sekarang. Kamu pikir apa yang kamu lakukan? Hah? Kamu mau membunuh suamimu dan ibumu? Lihat ibu, dia masuk angin karena tidur di luar semalaman. Di mana otakmu? Keributan itu memancing tetangga-tetangga sekitar untuk keluar rumah. Bu RT dan beberapa ibu-ibu sosialita yang biasanya akrab dengan Ibu Lestari, mulai berbisik-bisik sambil memandang sinis ke arah Dion yang mengamuk. Inilah panggung yang kusiapkan. Aku ingin semua orang melihat wajah asli keluarga ini. Aku berjalan tenang mendekati pagar, tidak langsung membukanya. Aku berdiri di sana, menatap Dion dari balik jeruji besi dengan tatapan dingin. Membunuhmu? Tanyaku dengan nada datar namun cukup keras hingga terdengar oleh para tetangga. Bukankah kamu yang bilang aku tidak akan bisa bertahan satu hari pun tanpamu? Tapi lihat sekarang, baru 2 hari, siapa yang terlihat seperti pengemis yang butuh pertolongan? Jaga mulutmu, bentak Ibu Lestari yang kini sudah bangkit berdiri, berpegangan pada lengan Dion. Anjani, kamu itu menantu durhaka. Berani-beraninya kamu memperlakukan kami seperti ini. Ingat,
Rumah ini rumah anakku. Kamu cuma numpang. Cepat buka atau ibu kutuk kamu jadi batu. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar miris. Rumah anak ibu? Yakin? Aku menoleh pada Pak Prasetyo. Pengacara itu mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjanya. Aku menekan tombol di ponselku, dan pintu pagar otomatis itu perlahan terbuka. Dion langsung hendak menerjangku, tapi dua orang polisi yang turun dari mobil belakang dengan sigap menahan tubuhnya. Lepaskan. Ini rumah saya. Saya mau memberi pelajaran pada istri pembangkang ini, ronta Dion. Tenang, Pak. Jangan main hakim sendiri, ujar salah satu polisi dengan tegas. Aku melangkah maju, berdiri tepat di hadapan Dion yang napasnya memburu. Dion, Ibu Lestari, dan semua tetangga yang terhormat. Suaraku lantang memecah keheningan pagi. Mari kita luruskan satu hal hari ini. Rumah ini, tanah ini, dan segala isinya, bukan milik Dion. Aku mengambil sertifikat asli yang disodorkan Pak Prasetyo, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Sinar matahari memantulkan hologram keaslian dokumen itu. Sertifikat hak milik nomor 4521. Atas nama Anjani Putri. Dibeli 5 tahun lalu, tunai, menggunakan uang warisan dari almarhum ayah saya, jauh sebelum saya menikah dengan lelaki ini. Jelasku tegas. Terdengar suara kaget dari para tetangga. Bisik-bisik semakin kencang. Wajah Dion pucat pasi. Itu bohong. Aku punya sertifikatnya di brankas. Yang kamu punya di brankas itu palsu, Dion. Duplikat yang kubuat hanya untuk memuaskan egomu yang rapuh. Balasku telak. Dan ngomong-ngomong soal brankas, kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu diam-diam mencoba menggadaikan sertifikat palsu itu untuk menutupi utang judi online MU yang mencapai 2 miliar rupiah. Mata Ibu Lestari membelalak, dia menatap anaknya dengan horor. Apa? Judi? Dion, apa benar itu? Katanya uang itu untuk investasi batubara. Dion gagap, keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Dia bohong, Bu. Anjani memfitnahku. Fitnah? Aku mengeluarkan tumpukan kertas lain. Ini bukti transfer dari rekening perusahaan, yang juga milikku, yang kamu selewengkan ke situs judi online. Dan ini, aku menunjuk mobil sport merah yang terparkir di garasi. Mobil itu atas nama PT Citra Busana, perusahaanku. Kamu melaporkannya hilang minggu lalu untuk klaim asuransi palsu, padahal kamu gadaikan ke temanmu, kan? Untung aku punya kunci cadangan dan GPS tracker untuk mengambilnya kembali. Para tetangga kini terang-terangan menunjuk-nunjuk dan mencibir. Topeng, pengusaha sukses, yang selama ini dipakai Dion hancur berkeping-keping di depan umum. Dia bukan lagi idola komplek, melainkan penipu yang memalukan. Pak Polisi, kataku pada petugas. Saya ingin melaporkan orang ini atas dugaan penggelapan aset perusahaan, pemalsuan dokumen, dan penipuan. Semua bukti sudah saya serahkan ke Pak Prasetyo. Dion lemas, lututnya goyah hingga ia jatuh terduduk di aspal. Anjani, sayang tunggu dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan libatkan polisi. Aku suamimu, Anjani. Ingat janji pernikahan kita? Janji pernikahan? Aku mendengus jijik. Janji itu sudah kamu injak-injak saat kamu membawa Bella ke hotel dan mengusirku 2 hari lalu. Kamu bilang aku tidak bisa hidup tanpamu, Dion. Sekarang, buktikan kalau kamu bisa hidup tanpa uangku. Ibu Lestari tiba-tiba bersujud di kakiku, memegangi ujung celanaku sambil menangis meraung-raung. Anjani, Ibu minta maaf. Nak, Ibu hilaf. Ibu cuma ikut-ikutan Dion. Jangan penjarakan anak Ibu. Tolonglah, Nak, kita kan keluarga. Aku menatap wanita tua itu dengan rasa iba yang sudah terkikis habis. Maaf, Bu. Saat Ibu menghina almarhum orang tua saya dan menyebut saya mandul di depan keluarga besar minggu lalu, Ibu tidak ingat kalau kita keluarga. Sekarang, silakan Ibu dan Dion angkat kaki dari properti saya. Detik ini juga. Tapi kami mau tinggal di mana? Ratap Ibu Lestari. Itu bukan urusan saya. Jawabku dingin. Mungkin Bella mau menampung kalian? Oh, tunggu. Bella sudah memblokir nomor Dion kan setelah tahu Dion ternyata pengangguran yang terlilit utang.
Polisi mulai menyeret Dion yang masih syok berat menuju mobil patroli. Dia menatapku dengan tatapan kosong, seolah masih tidak percaya bahwa istri penurut yang selama ini dia injak kepalanya bisa berubah menjadi algojo yang memenggal lehernya tanpa ampun. Bawa saja baju yang melekat di badan kalian, kataku terakhir kali sebelum berbalik badan. Sisanya, akan kusumbangkan ke panti asuhan. Aku tidak mau ada sisa-sisa pengkhianat di rumah baruku. Pintu pagar tertutup perlahan, memisahkan aku dari masa lalu yang busuk. Di luar sana, suara sirine polisi mulai terdengar, berpadu dengan tangisan penyesalan yang terlambat. Aku menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang terasa begitu segar. Karma tidak pernah salah alamat, dan hari ini, paketnya telah terkirim dengan sempurna. 6 bulan kemudian. Denting gelas kristal dan alunan musik jazz yang lembut memenuhi ruangan ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat. Malam ini adalah malam peluncuran koleksi terbaru dari Anjani Signature, brand fashion yang akhirnya berani kutampilkan dengan namaku sendiri setelah bertahun-tahun bersembunyi di balik bayang-bayang kesuksesan semu Dion. Aku berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun sutra berwarna marun rancanganku sendiri, menyalami para tamu undangan, investor, dan kolega bisnis yang memberikan ucapan selamat. Tidak ada lagi Anjani yang kucel dan selalu menunduk. Wanita di cermin itu kini berdiri tegak, dengan senyum percaya diri yang memancarkan aura kekuatan. Selamat, Bu Anjani, koleksinya luar biasa. Saya yakin pasar Eropa akan menyukainya, puji seorang investor dari Prancis. Terima kasih, Monsieur. Saya sangat menghargai dukungan Anda, jawabku dalam bahasa Inggris yang fasih. Raka menghampiriku, membawa 2 gelas mocktail. Penampilannya malam ini sangat gagah dengan setelan jas hitam. Selama 6 bulan ini, Raka bukan hanya menjadi pengacara dan sahabat, tapi juga mitra bisnis yang paling bisa diandalkan. Dialah yang membantuku membereskan semua kekacauan administrasi pasca perceraian. Capek? Tanya Raka lembut, menyodorkan gelas minuman. Sedikit. Tapi ini rasa capek yang menyenangkan, jawabku sambil tersenyum. Beda sekali rasanya bekerja untuk impian sendiri dibandingkan bekerja untuk menutupi kebohongan orang lain. Ngomong-ngomong soal orang lain, Raka merendahkan suaranya, aku punya kabar terbaru tentang mereka. Kamu mau dengar atau aku simpan saja? Aku terdiam sejenak. Sejujurnya, aku sudah tidak peduli. Tapi rasa ingin tahu manusiawi itu masih ada sedikit. Ceritakan saja. Anggap saja hiburan penutup malam ini. Dion baru saja divonis 3 tahun penjara atas kasus penipuan dan penggelapan. Bukan hanya kasusmu, ternyata ada 3 korban lain yang melapor setelah beritanya viral. Jelas Raka. Dan yang lebih parah, di penjara dia jadi bulan-bulanan narapidana lain karena sifatnya yang masih sok bos. Dia sekarang kurus kering dan sering sakit-sakitan. Aku mengangguk pelan, tidak ada rasa sedih, hanya rasa lega karena keadilan telah ditegakkan. Lalu ibunya, Bu Lestari? Itu lebih menyedihkan. Raka menghela napas. Keluarga besar kalian, maksudku, keluarga besarnya, mengucilkan dia karena malu. Sekarang dia tinggal di kontrakan petak di pinggiran Bekasi. Untuk makan sehari-hari, dia berjualan gorengan di depan SD. Kabarnya dia sering melamun dan memanggil-manggil namamu, bilang kalau menantunya akan datang menjemputnya naik mobil mewah. Aku menatap keluar jendela kaca yang menampilkan gemerlap lampu kota Jakarta. Bayangan Bu Lestari yang dulu selalu memamerkan emas dan menghinaku miskin, kini harus bergelut dengan minyak panas demi sesuap nasi, sungguh sebuah ironi yang menyakitkan namun pantas. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Raka, gumamku. Dan kamu menuai apa yang kamu tanam. Anjani, balas Raka, menatapku lekat. Kerja keras, kesabaran, dan kebaikan hatimu, inilah hasilnya. Acara selesai pukul 10 malam. Raka mengantarku pulang. Bukan ke rumah lama di Pondok Indah, rumah itu sudah kujual karena terlalu banyak kenangan buruk. Aku membeli sebuah townhouse baru di kawasan Senopati, dengan desain minimalis yang tenang, tempat aku bisa memulai lembaran baru benar-benar dari nol. Saat mobil kami berhenti di lampu merah perempatan, mataku menangkap pemandangan di sebuah ruko kosong di pinggir jalan. Ada seorang tunawisma perempuan yang sedang mengais tempat sampah, mencari botol plastik. Meski wajahnya tertutup debu jalanan dan rambutnya memutih,
Postur tubuhnya mengingatkanku pada seseorang. Itu Bu Lestari. Ternyata kabar Raka belum sepenuhnya update. Dia bahkan sudah tidak berjualan gorengan lagi. Dia benar-benar jatuh ke dasar jurang. Hatiku berdesir. Ada dorongan kecil untuk turun, memberinya uang, atau sekadar menyapanya. Tapi kemudian bayangan wajahnya saat mengusirku, saat dia mendukung perselingkuhan Dion, dan saat dia merendahkan orang tuaku, kembali berputar di kepalaku. Kebaikan yang diberikan pada orang yang tidak tahu diri bukanlah kebaikan, melainkan kebodohan. Aku sudah cukup lama menjadi orang bodoh. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Jalan, Raka, kataku tegas, memalingkan wajah ke depan. Mobil melaju membelah malam, meninggalkan sosok wanita tua itu semakin jauh di belakang, hilang ditelan kegelapan dan debu ibu kota. Aku tidak menoleh lagi. Masa laluku ada di spion, tapi masa depanku ada di balik kaca depan yang jernih ini. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi sosial media, dan memposting foto acara malam ini dengan caption sederhana, "Hidup adalah tentang pilihan." Aku memilih untuk tidak lagi menjadi korban. Terima kasih untuk pelajaran mahalnya. Sekarang, saatnya bersinar. Ratusan komentar positif langsung membanjiri, termasuk dari para subscriber yang mengikuti kisahku dari awal. Aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan balas dendam, tapi senyum kedamaian yang sejati. Aku, Anjani, akhirnya bebas. Dan kali ini, untuk selamanya.